Saya canangkan 8%. Kalau nggak sampai 8%, ya 7,5. Kalau nggak sampai 7,5, ya 7. Ya kan? Kalau kita puas, kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah. Ya kan? Makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis. 8%. Angka ini jadi target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2029 yang tercantum dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 hingga 2029 dan telah digaungkan berulang kali di berbagai kesempatan. Di saat yang sama, gelombang PHK lagi menerjang sejumlah sektor usaha. Pertanyaannya, realistis nggak sih target 8% ini? Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5%-an. Bahkan pada triwulan 1 2025, pertumbuhannya justru melambat ke angka 4,87%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan periode triwulan 1 2024, yakni 5,11%. Gambaran paling jelas dari perlambatan ini terlihat dalam konsumsi rumah tangga yang juga lesu. Hanya tumbuh 4,87% di awal 2025, turun dari 4,91% pada triwulan 1 2024. Perlambatan konsumsi rumah tangga ini berdampak pada meningkatnya PHK. Setiap tahun, jumlah PHK meningkat. Hingga Mei 2025 saja sudah 26.455 orang kena PHK. Mayoritas terjadi di sektor manufaktur, sektor yang selama ini justru jadi pilar ekonomi Indonesia. Kenapa kemudian perekonomian domestik itu kemudian mempengaruhi kinerja dari beberapa industri pilar tadi? Kalau kita lihat misalnya dalam 2 tahun terakhir ini masalah daya beli masyarakat itu memang menjadi permasalahan yang eh, belum ditemukan gitu ya solusinya. Karena indikasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini melambat, makanya ini akhirnya mempengaruhi permintaan dari masyarakat dan industri yang menjadi pilar ini akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara agregat gitu ya. Karena selama ini memang pertumbuhan dari industri manufaktur secara umum itu menjadi penopang terbesar dalam kue ekonomi kita. Ketika pilar tersebut tidak diperbaiki, tidak diperbaharui, itu tentu akan ikut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional dan ketika kinerja perekonomian nasional ini terhambat gitu ya, ini akan mempengaruhi pula target-target yang disusun pemerintah termasuk di dalamnya target pertumbuhan ekonomi 8%. Indonesia memang pernah mengalami masa keemasan pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi sepanjang 1968 hingga 1997 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai hampir 7% per tahun. Namun, situasi kiwari jauh berbeda dari zaman bahela. Dunia makin gak pasti. Ada konflik geopolitik panjang di Eropa dan Timur Tengah sampai perang tarif Amerika Serikat dan China. Sementara di dalam negeri, kita lagi disibukkan dengan deindustrialisasi dini. Kalau pemerintah serius ingin mengejar target 8%, strategi baru perlu dirancang. Pemerintah perlu mendorong reformasi struktural, memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki iklim investasi. Langkah ini perlu dilakukan agar target 8% enggak cuma angka di dokumen. Sementara ekonomi tetap loyo dan pekerja makin banyak kehilangan pekerjaan. Memang agak sulit kemudian bisa mengatakan target pertumbuhan ekonomi 8% itu realistis. Kenapa? Karena yang seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi umumnya dalam 1 dekade terakhir ini hanya berada di kisaran angka 5%-an. Dan tentu ini relatif jauh dari target tersebut. Nah, ditambah kalau kita perhatikan tadi sektor yang selama ini atau sejauh ini bisa atau memang menyumbang pertumbuhan eh, ke ekonomi itu besar seperti industri manufaktur itu mengalami perlambatan kinerja. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak punya solusi yang konkret ataupun yang bersifat baru gitu ya, maka memang akan cukup menantang untuk kemudian bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
di akhir 2029 nanti. Pemerintah tentu perlu melihat kembali strategi kebijakan pada sektor yang punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan. Misalnya sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, sektor pertanian terutama, yang harapannya sektor pertanian ini bisa dilingkan dengan tadi sektor industri manufaktur. Pemerintah kalau mau memang mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskalnya harus ekspansif. Kalau di sisi ekspor terutama, kita juga bisa mendorong nilai ekspor yang lebih lebih besar melalui diversifikasi pasar ekspor ya. Tidak hanya bergantung pada satu dua negara besar, tetapi kita melakukan diversifikasi pada negara-negara yang punya cukup potensi untuk kita dorong ekspor kita ke sana.